Pernahkah kamu membeli bunga untuk orang tersayang, baik itu untuk ulang tahun, wisuda, atau sekadar ucapan terima kasih? Aktivitas membeli dan memberikan bunga ini rasanya sudah jadi bagian dari hidup kita. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, sejak kapan sih profesi penjual bunga atau floris ini ada? Dan bagaimana ceritanya bunga yang tumbuh liar bisa menjadi industri besar seperti sekarang? Yuk, kita telusuri jejak sejarah floris dari zaman kuno hingga era digital. Asal-usul kata floris sendiri cukup jelas. Berasal dari kata flora yang berarti dunia tumbuhan atau dewi bunga dalam mitologi Romawi. Namun, hubungan manusia dengan bunga sudah dimulai jauh sebelum istilah itu ada, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Bunga bukan hanya hiasan, tapi juga simbol perasaan, ritual keagamaan, dan bahkan status sosial. Perjalanan kita dimulai di Mesir kuno, sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Bagi masyarakat Mesir kuno, bunga memiliki peran yang sangat sakral. Mereka menggunakan bunga, terutama bunga teratai dan bunga lain yang beraroma wangi. Dalam berbagai upacara keagamaan, bunga menjadi persembahan untuk para dewa, dekorasi dalam prosesi pemakaman para firaun, dan simbol kehidupan abadi. Peninggalan relief di dinding kuil dan makam kuno seringkali menggambarkan adegan orang membawa atau merangkai bunga. Meskipun belum ada toko bunga, sudah ada orang-orang yang bertugas khusus untuk mengumpulkan dan menata bunga untuk keperluan ritual ini. Bergeser sedikit ke Eropa, kita tiba di zaman Yunani dan Romawi kuno. Di sini, peran bunga menjadi lebih luas. Orang Yunani dan Romawi adalah ahlinya membuat karangan bunga atau garland. Karangan bunga ini tidak hanya indah, tapi juga penuh makna. Mereka memakainya di kepala saat menghadiri festival, upacara pernikahan, atau untuk menghormati para pahlawan yang pulang dari medan perang dengan kemenangan. Tradisi melempar buket bunga oleh pengantin wanita konon juga berakar dari zaman ini, sebagai simbol kesuburan dan keberuntungan. Dari sinilah seni merangkai bunga, atau yang kita kenal sebagai floral arrangement, mulai berkembang menjadi sebuah keahlian yang dihargai. Memasuki abad pertengahan di Eropa, bunga tetap memegang peranan penting, meskipun dengan fungsi yang sedikit berbeda. Di lingkungan istana, taman bunga yang indah menjadi simbol kekayaan dan status bangsawan. Semakin eksotis dan beragam koleksi bunganya, semakin tinggi pula martabat sang pemilik. Di sisi lain, bunga juga menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual keagamaan di gereja-gereja, melambangkan kesucian dan keindahan ilahi. Ada satu lagi fungsi unik bunga pada masa ini, sebagai pengharum ruangan alami. Karena parfum modern belum ditemukan, dan kebersihan kota belum sebaik sekarang, orang sering membawa karangan bunga kecil atau menyebarkannya di ruangan untuk menangkal bau yang kurang sedap. Pada periode ini, belum ada toko bunga seperti yang kita kenal, tetapi sudah ada perangkai bunga profesional yang bekerja secara eksklusif untuk istana dan gereja. Lompatan besar dalam sejarah bunga terjadi pada abad ke-17 dan ke-18, terutama di Belanda. Periode ini dikenal dengan sebutan tulip mania. Bunga tulip, yang aslinya berasal dari Asia Tengah, menjadi sangat populer di Belanda hingga harganya meroket gila-gilaan. Satu bonggol tulip langka bahkan bisa dihargai setara dengan sebuah rumah mewah di Amsterdam. Peristiwa ini menandai pertama kalinya bunga diperdagangkan secara masif dan menjadi komoditas dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Meskipun tulip mania berakhir dengan kehancuran finansial bagi banyak orang, ia meninggalkan warisan penting. Bunga bukan lagi sekadar hiasan, tapi juga sebuah bisnis yang serius. Dan akhirnya, kita sampai pada kelahiran floris modern di abad ke-19. Seiring dengan revolusi industri dan tumbuhnya kota-kota besar di Eropa dan Amerika, dengan semakin banyaknya masyarakat kelas menengah, permintaan akan barang-barang mewah, termasuk bunga, meningkat pesat. Inilah saatnya toko-toko bunga pertama mulai bermunculan di sudut-sadut jalan kota. Bunga tidak lagi eksklusif untuk bangsawan atau acara keagamaan, tapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Orang membeli bunga untuk berbagai keperluan, dari dekorasi pernikahan yang megah, karangan bunga duka sebagai ucapan belasungkawa, hingga buket mawar merah sebagai hadiah romantis. Era Victoria di abad ke-19 juga mempopulerkan sesuatu yang disebut floriografi atau bahasa bunga. Setiap jenis bunga diberi makna spesifik. Misalnya, mawar merah berarti cinta yang membara, lili putih melambangkan kesucian, dan bunga forget-me-not adalah simbol kenangan abadi. Orang bisa mengirim pesan rahasia hanya dengan memberikan rangkaian bunga tertentu. Hal ini membuat peran floris menjadi lebih dari sekadar penjual. Mereka juga menjadi penerjemah perasaan pelanggan melalui seni merangkai bunga. Memasuki abad ke-20 hingga sekarang, industri floris mengalami evolusi yang luar biasa. Dari sekadar toko fisik, kini floris merambah dunia digital dengan adanya toko bunga online. Kita bisa memesan buket bunga indah dari mana saja dan mengirimkannya ke seluruh penjuru dunia hanya dengan beberapa kali klik. Layanan yang ditawarkan pun semakin beragam,
tidak hanya menjual buket, tapi juga menyediakan jasa dekorasi untuk berbagai acara, workshop, merangkai bunga, hingga layanan langganan bunga mingguan untuk rumah atau kantor. Kini, bunga telah menjadi simbol universal yang melintasi batas budaya dan bahasa. Sebuah buket bunga bisa mewakili cinta, duka, ucapan selamat, permintaan maaf, atau rasa hormat. Di balik setiap rangkaian bunga yang indah itu, ada sejarah panjang ribuan tahun yang mengubah tanaman liar menjadi sebuah profesi, seni, dan industri global yang kita kenal sebagai floris. Jadi, lain kali saat kamu menerima atau memberikan bunga, ingatlah bahwa kamu sedang menjadi bagian dari sebuah tradisi kuno yang terus hidup dan berkembang. Setiap kelopaknya menyimpan cerita tentang peradaban manusia. Terima kasih sudah menonton perjalanan kita menelusuri sejarah floris. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.